Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Nindya Stikarani dan ini Saya Nurinda Soraya. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video kami, yaitu menjelaskan tentang materi multimedia pembelajaran yang telah kami susun dalam bentuk mind mapping. See you next video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran dimulai dari makna, manfaat, komponen, dan pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Pertama, makna multimedia sebelum tahun 1980, yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Kedua, makna multimedia setelah tahun 1980, yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya, komponen multimedia. Yang pertama, teks. Teks sering digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, atau menu label atau caption. Kedua, ada audio. Audio sering digunakan untuk memperjelas atau mempertegas suatu informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, ada video. Video merupakan rekaman peristiwa atau proses yang berisi berurutan gambar bergerak yang disertai suara. Tujuan pembuatan video dalam tampilan multimedia sama dengan audio, yaitu agar hasilnya lebih bagus dan menarik. Lalu keempat, ada animasi. Animasi merupakan rangkaian gambar yang berurut guna menyajikan suatu informasi tertentu. Animasi merupakan komponen yang penting dalam multimedia untuk membantu peserta didik memahami dan mencerna topik pembelajaran yang kompleks dan abstrak. Lalu yang kelima, ada grafis, foto, dan gambar. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Selanjutnya, manfaat multimedia. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Kedua, memperbesar benda kecil yang tidak ditangkap oleh mata, atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang keempat, terdapat privasi, di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya, pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Yang pertama, ada multimedia linear, yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanjutan dari multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif itu terbagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Multimedia interaktif hierarki itu merupakan pemakai dari multimedia interaktif hierarki ini memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya, multimedia interaktif non-linear. Pemakainya itu memungkinkan untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya, yaitu adalah strategi penyajian multimedia interaktif. Nah, di sini terdapat 4 strategi, yaitu drills, tutorial, simulasi, dan games. Strategi pertama yaitu drills. Strategi drills ini berisi rangkaian-rangkaian soal yang digunakan dapat meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal. Nah, di dalam metode drills ini, siswa harusnya dapat memahami konsep-konsep dari materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Contohnya, kita mempelajari mata pelajaran matematika, materi aljabar. Nah, siswa-siswa itu harus mengetahui konsep dari aljabar itu terdahulu, agar ketika mereka diberikan soal, di mana diberikan soal itu merupakan salah satu strategi dari drills, mereka itu tidak kesulitan atau kebingungan dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan. Selanjutnya itu adalah strategi tutorial. Nah, pada strategi ini komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Nah, oleh karena itu, siswa itu harus sangat aktif karena mereka berinteraksi langsung dengan komputer. Nah,
pada strategi ini siswa-siswa itu diberikan materi terlebih dahulu, kemudian baru diberikan soal-soal latihan. Oleh karena itu juga strategi ini adalah strategi yang bertahap, tidak seperti strategi drills. Karena pada strategi ini siswa itu diberikan materi terlebih dahulu, baru mereka diberikan soal-soal latihan. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu strategi simulasi. Strategi simulasi ini merupakan suatu model atau penyederhanaan dari suatu objek kejadian yang sesungguhnya. Pada strategi ini, siswa dapat memungkinkan untuk memanipulasi berbagai aspek dari sesuatu yang telah disimulasikan tanpa harus menanggung resiko yang tidak menyenangkan. Dan strategi terakhir yaitu strategi games, di mana pada strategi ini games yang dipakai adalah games yang bersifat edukasi. Dan pada strategi ini pula strategi yang paling disukai siswa karena mereka dapat bermain sambil belajar. Selanjutnya kita beralih ke level interaktivitas dari multimedia interaktif. Yang pertama itu ada navigasi video, navigasi audio, kontrol animasi, navigasi halaman, kontrol menu atau link, hypermap, respon sampai feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari multimedia interaktif. Yang pertama, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang kedua, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Selanjutnya, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Dan yang terakhir dari karakteristik multimedia interaktif yaitu interaktivitas yang dapat memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar atau bentuk yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan kami terkait materi multimedia pembelajaran yang telah kami rangkum dalam bentuk mind mapping. Kurang dan lebih kami mohon maaf, kami tutup Dengan assalamualaikum